Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman. Ya, welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita lanjutkan ya bedah bukunya The Let Them Theory. Oke, Oke, langsung masuk ke poin aja ya. Tidak banyak basa-basi ya. Malam ini kita percepat ya. Oke, kemarin kan kita udah bahas yang sebelumnya itu tentang awal mula My Story, ceritanya bagaimana si Mel ini memiliki masalah keuangan ya. Oke, dia punya utang 800.000 dolar Amerika guys, USD ya. Kemudian kondisi tidak bekerja dan suaminya yaitu bangkrut. Nah, dari masalah-masalah itu dia kesusahan ya. Kesusahan untuk menyelesaikan masalahnya ya. Kewalahan dia, kok mager dan bingung mau ngapain ya. Jadi merasa stuck. Nah, padahal dia tahu. Nah, terus gimana cara dia menyelesaikannya? Nah, ini jawabannya. How I change my life. Bagaimana saya mengubah hidupku. Nah, oke. Okay. I'll never forget the morning when everything changed me. Oke okay, ya. Aku tidak akan pernah lupa pada pagi ketika segalanya mengubahku. Nah, kata si Mel ya. Ya, ini mengesan banget baginya ya ketika di pagi itu sangat memukau banget ya, benar-benar life changing ya, turning pointnya di sini ya. The alarm went off ya. The alarm itu berbunyi, went off itu asal kata dari go off ya, ketika kita mengeset alarm terus alarmnya berbunyi ring ya, itu bisa kita pakai go off ya. Karena ini sudah berlalu maka dia pakai went off, right? Kemudian there I was laying in the bed completely overwhelmed by our problem. Di sana aku masih berbaring di kasur ya, benar-benar completely overwhelmed. Ini benar-benar kewalahan ya. Overwhelmed itu maknanya bisa diartikan kewalahan ya, by our problem ya, dengan masalah-masalah kami ya. Ya benar-benar stres dan kewalahan, merasa alhamdulillah sih, merasa kewalahan banget ya dengan masalahnya. Kemudian like so many of us, I was paralyzed by my own thought. Okay, by my own thought. And the last thing I wanted to do was getting up and face another day. Ya. Seperti kebanyakan dari kita, I was paralyzed. Paralyzed ini bisa diartikan lumpuh ya. Terlumpuhkan ya, lumpuh. Dengan lumpuh dengan apa? Dengan pikiranku ya, pikiran-pikiranku ya, thought. And the last thing, hal yang terakhir yang aku ingin lakukan adalah to get up ya, bangun dari kasur. Get up ini ya bangun dari kasur, benar bergegas ya, bangun tidur ya. Face another day, menghadapi hari berikutnya, hari yang lain atau hari berikutnya. But then tapi kemudian something strange happen. Sesuatu strange ini yang aneh ya. Sesuatu yang aneh terjadi. Oke, apa itu? A thought popped into my head that would ultimately change my life. Ya. Apa yang sering dia bilang tadi adalah sebuah pikiran yang muncul ya, pop into my head, yang muncul di kepalaku, di pikiranku, bahwa mana dia? Bahwa akhirnya ya, ultimately bisa diartikan finally, akhirnya mengubah hidupku. Oke. Okay. Ya, ada sesuatu yang muncul di pikirannya, boom, tiba-tiba mengubah hidupnya. What is that? It was so simple, ya. Itu sederhana banget, guys, ya. Almost silly, hampir lucu banget, lucu lagi. Silly itu bisa dikatakan lucu, funny. Ya. I remembered
watching a rocket launch, yeah, and the way the NASA counted down the blast off. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ya. Blast off itu meledak, bisa dikatakan meledak ya. Blast off. Mana catatan kita blast off? Blast off itu bisa diartikan, udah catat ya. Ya meluncur, ya udah saya terjemahkan kemarin guys ya. Oke. Mana dia udah? Oke. It was so simple. Itu sangat sederhana, hampir lucu. Ya, hampir lucu banget. Ya, lucu juga. I remember, saya ingat menonton roket, ya, peluncuran roket, sebuah roket, dan cara NASA menghitung mundur, counted down itu hitung mundur, to blast off. Blast off itu meluncur, ya, meluncurkan roketnya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, go. I thought, what if I just counted backward like that launch myself out of the bed? Nah, ya aku pikir, bagaimana jikalau, oke, what if, itu bisa diartikan what if, ya, what if, bagaimana jikalau aku juga ya menghitung mundur, ya, seperti itu, dan melaunch, ya, menerbangkan diriku dari kasur, ya, out of the bed, ini keluar dari kasur. Gimana sih aku membuat sama kayak gitu guys, ya. It seem ridiculous, ya. Can you see it? It seem ridiculous. Itu tampaknya konyol. Ridiculous ini bisa dijadikan konyol, ya. But I was desperate, ya. Namun aku putus asa. So I gave it a shot. Give it a shot. Ini bisa diartikan give it a try, ya, mencoba. So I gave it a shot. Jadi aku coba, ya, aku coba aja, ya, nggak apa-apa, lucu ya. Memang kelihatan aneh dan lucu. Ya, katanya mana tadi udah. Mana biar pas ini. Dua yang dia, ya, dua ya. Ya, kan. Ini nih yang bahaya ini. Wadidaw. Dua-duanya baterai mau habis ini. Oke. Mana udah? Kok bisa jadi deket gini ya? Bisa deket banget dia. Guys. Ini. Gini aja ya. Gini aja dah ya. Nah, gini lebih mantap ini. Nah, ya. Oke, gimana udah tadi? Ya. Oke, gimana udah? Ya,
Sekali lagi saya ulang. It seemed ridiculous. Itu tampaknya konyol, but I was desperate. Desperate. Tapi aku putus asa. So, I gave it a shot. I give it a shot. So, aku coba, I give it a try ya. Mana I give it a try tadi. I counted backward. 5, 4, 3, 2, 1. And I got out of my bed. Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, and langsung. Ya, langsung bangun tidur. Boom. Kayak gitu, guys. Ya, langsung dia bangun gitu. Itu strategi dia, guys. Just like that. Hanya seperti itu. I didn't think about how tired I was and how much I didn't want to face my problem. Aku nggak mikir seberapa capek, tired. Ini bacanya tired, bukan tired tapi bacanya tired ya. Seberapa ya ini bukan kita artikan gini pokoknya. Seberapa melelahkan ya, seberapa capek aku dan how much ya. Seberapa banyak ini tadi, aku nggak mikirin tidak ingin menghadapi masalahku. Seberapa banyak masalah yang nggak ingin dihadapi. Ya, apapun ya, betapa banyaknya masalah yang dihadapi, nggak mikir ke situ pokoknya. Ya, ada banyak seberapa capek dan banyaknya masalah dia nggak mikir ke situ. Nah gitu. I simply move before my brain had the chance to talk me out of it. Out of it. Oke. Sederhananya aku langsung gerak, move. Ini gerak sebelum otakku memiliki kesempatan untuk talk me ya, mengatakan ke aku ya, kepikiranku tadi. Keluar dari itu, dari rencana tadi pengen bangun dari kasur tadi. Nah, ya. Oke. Langsung aja gerak kayak gitu, ya. Kemudian it's like a launching a rocket. Ya, itu seperti meluncurkan sebuah roket. When you start countdown, 5, 4, 3, 2, 1. There is no turning back. Oke. Seperti meluncurkan roket ketika kamu menghitung ya, segera setelah ya, bisa diartikan once itu as soon as, segera setelah. One di sini bukan makna sekali, tapi maknanya segera setelah. Dia berfungsi sebagai conjunction, kata penghubung ya. As soon as ya. Oke. Segera setelah kamu menghitung mundur tadi, yaitu 5, 4, 3, 2, 1 ya. There is no turning back. Nggak ada balik lagi ya, langsung pung. Nah, gitu kan, roket kan gitu dia, penerbangan roket. Ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian, at that point in my life, pada poin itu di hidupku, I was so used to letting my thought paralyze me and fear and stress consume me. Mana bagusnya? Consume. Mana pula nih? Wah, kok jadi aneh ini ya. Jadi susah gini guys. Ada yang beres ini guys. Ada yang nggak beres ini guys. Mana iki? Gini kah? Ha. Mana sih semua? Kemarin pas, kok ini jadi udah nggak pas lagi dia. Oke, kita lanjutkan lagi ya. At that point in my life, I was so used to letting my thought paralyze me and fear and stress consume me and the concept feel completely foreign. Ya. Pada poin itu di hidupku, I was so used to ini
bisa diartikan terbiasa ya, terbiasa. Di sini konteksnya terbiasa di masa lalu ya. Ya. Aku terbiasa membiarkan pikiranku paralyzed, melumpuhkan ya. Paralyzed ini diartikan melumpuhkanku dan menakutiku, menakuti dan stres. Mengonsumsi ya, mengonsumsi itu menghabisi. Makna mengonsumsi di sini bukan ya memakan dan menghabisiku. Nah, stres itu tadi ya terus ya. Bahwa konsep tampaknya benar-benar ya completely foreign. Completely foreign itu benar-benar asing diartikan ya. I remember what what revelation it was when I thought to myself. Oke, mana ya? Lihat lagi. When I thought to myself, wait a minute, I can feel horrible and still do what I need to do. Yes, Mel, you can do. It worked. It worked. Nah, tadi. Aku ingat betapa ya ilham, bisa diartikan ilham ya, sesuatu yang mengejutkan ya, sesuatu yang Anda tidak pernah terduga ya, sesuatu hal yang muncul itu yang secara tiba-tiba ya, unpredictable ya. Ya bisa diartikan semacam ilham gitu. It was what I thought. It was when I thought. Ya ketika saya mikir bahwa terhadap diriku, wait, tunggu sebentar. Tunggu. Aku bisa merasakan horrible. Horrible itu ngeri ya. Ngeri. Dan masih melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Ya, men, kamu bisa. It works. Dan itu berhasil. Nah, diartikan work di sini bekerja atau berhasil ya. Maknanya lebih tepat berhasil, nggak bekerja ya. Oke. Cara dia tadi ya, maksudnya bahwa yang dia lakukan tadi menggunakan ya strategi peloncingan sebuah roket dalam membuat habit bangun dari tidur, dari kasur, yaitu malasnya bangun dari kasur, kesulitan bangun dari kasur adalah menggunakan konsep dia cara roket meluncurkan tadi. Dia menganggap bahwa itu sebuah hidayah, semacam hidayah gitu, ya, ilham yang muncul secara tiba-tiba ya. Mana lagi? Okay. And in those 5 seconds, I had interrupt the cycle of overthinking. Okay. Di 5 detik tersebut, okay, aku menginterupsi ya, telah menginterupsi pikiranku yang overthinking ya, rumit ya, lingkaran circle itu ya, pokoknya pikiran-pikiran yang overthinking itu guys. It feels like a small victory, but it was also revelations. Itu tampaknya kemenangan yang kecil, tapi itu juga merupakan sebuah ilham. Nah, bisa saya bilang tadi ilham ya, bisa diartikan ya, sesuatu yang hidayah muncul. Nah, kayak gitu guys. If I could push through, okay, those 5 seconds of fear, maybe I could push through anything. Ya, jika aku push through ini bisa diartikan menerapkan ya. Jika aku bisa menerapkan 5 detik ketakutan tadi, ya mungkin aku bisa menghadapi, ya menerapkan di segala hal, ya bisa dia push pada dasarnya kan mendorong ya, push through ini ya menerapkan dengan secara intentionally and Anda ada paksaan di situ. Nah, ya. Jadi ke segala sesuatu hal. Ya mungkin dengan cara yang 5 detik tadi kalau diterapkan ke segala sesuatu itu bisa juga gitu. So I began counting backward ya, sehingga jadi aku mulai menghitung mundur
5, 4, 3, 2, 1. Anytime there was something I need to do, but I didn't feel motivated to do it. Nah, ini kunci konsepnya guys ya, dari cerita dia. Dia langsung menghitung, I begin counting backwards, ya mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ketika kapanpun ya, anytime ini bisa diartikan kapanpun ada sesuatu yang ingin kulakukan, tapi aku tidak merasakan motivasi, tidak termotivasi untuk melakukan itu. Nah, ya, segala sesuatu yang dia tidak termotivasi dengan konsepnya dia pakai gitu. Nah, misalkan ya, 5, 4, 3, 2, 1, get up when the alarm rings. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 langsung bangun ya ketika alarm tin 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 langsung bangun. Nah, gitu konsepnya, gitu triknya guys ya. Kemudian 5, 4, 3, 2 pick up the phone when start networking to find a job. Nah, langsung ya. Langsung ambil HP ya gitu ya. Dia ngitung juga, ngitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu triknya. Ya. Langsung nyari kerjaan. Kemudian lanjut lagi 5, 4, 3, 2, 1 open the bill and that has been filled up for a month ya. Langsung membuka billnya, mengecek ya yang udah menumpuk. Fill up ini bisa diartikan menumpuk ya, menumpuk berbulan-bulan ya. Ada banyak bill yang harus diselesaikan ya. Oke. Kemudian I started calling this countdown technique the 5-second rule. Nah, dia mulai menyebutnya teknik hitung mundur ini namanya adalah 5-second rule ya, aturan 5 detik ya, 5 detik ya. Ya benar. 5, 4, 3, 2, 1, go. Gitu ya. Keren. Ini bisa nih. It's so simple ya, itu sangat sederhana, benar, that's right. The moment you have instinct to act ya, momen ketika kamu memiliki insting untuk aksi ya, bergerak, act ya, you have to physically move within 5 second ya. Kamu harus ya, have to di sini bisa diartikan harus ya, bukan memiliki. Have to ini diartikan harus ya. Kamu harus pindah ya, bergerak secara fisik ya, badanmu harus bergerak gitu. Within 5 second, dalam 5 detik ya. Or your brain will talk you out of it, atau otakmu akan ngomong keluar dari itu, nggak jadi. Nah, maksudnya gitu, maksud yang dari dia ngomong ini. Kalau misalkan kalian nggak gerak, ya misalkan dalam waktu 5 detik itu nggak gerak, ya masih tidur. Akhirnya rencana bangun jam 7, akhirnya jam 10, jam 2, 3, nah, gitulah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke. Just start counting down backward ya. Cuma hitung mundur aja ya, 5, 3, 2, 1 and move. Dan langsung move, go. Gitu guys. Kemudian take action before hesitation kicks in ya. Kicks in ini artikan to start to have ya bisa kayak start action juga ya. To start to have an effect or to happen ya, terjadi. Jadi langsung take action itu bertindak, mengambil tindakan ya, bertindak sebelum hesitation itu keraguan, sebelum keraguan terjadi, happen ya. Kicks in ini, kicks itu menendang, tapi kicks in ini bisa diartikan to happen ya, terjadi, atau to start to have an effect ya, ada muncul dia, come up ya, sebelum ada keraguan muncul langsung langsung ambil tindakan gitu maksudnya. Jadi kalau saya mikir lama-lama. Here's why it works. Nah, ini kenapa bisa berhasil ya. Oke. Counting backward require focus and snap you out autopilot ya. Menghitung mundur membutuhkan fokus dan snap you out
snap you out itu artinya to force yourself to stop feeling sad or upset. Memaksa kamu ya menghentikan merasakan sedih atau ya kesel ya. Jadi dengan ya secara autopilot ya, dengan langsung gerak itu nggak mikir panjang, boom, langsung ya. Giving you mana dia udah. Nah, ini kelihatan nggak? Oke, ini dia. Giving you just enough of push to get going ya. Memberikanmu cukup sebuah push, itu gerakan ya, paksaan untuk berlanjut, get going, itu get going itu artinya untuk sesuatu itu terjadi gitu, melakukannya. Nah, it help you power through fear, doubt, and procrastination ya. Membantumu power ya, memberi kekuatan ya melalui ya ketakutan ya, kekuatan dari membantumu memberi kekuatan dari apa? Dari fear ya, ketakutan, doubt, keraguan, dan procrastination ya, menunda-nunda ya, menunda-nunda. Every time you count 5, 4, 3, 2, 1, setiap waktu kamu menghitung 5, 4, 3, 2, 1, it's like tipping the first domino ya. Tipping itu menjatuhkan ya, boom. Nah, kayak semacam kalian menjatuhkan kartu domino, tung gitu ya. Main judi, kayak orang main judi katanya dia. Momentum kicks in, it's boom. You are no longer thinking about what you need to do ya. Momen ya ketika Anda hitung tadi, ya boom, langsung Anda nggak mikir apa-apa. Ya, you are no longer thinking, tidak lagi memikirkan ya apa yang harus dilakukan ya. You already doing it. Ya, kamu udah lakuinnya. Ya, nggak perlu mikir lagi macam banyak-banyak gitu. And the best part, dan hal yang yang terbaiknya adalah when you start moving, it's way easier to keep going. Nah, ini yang kerennya. Ketika kamu udah mulai bergerak ya, menjadi lebih mudah, easier ya, cara yang lebih mudah untuk terus berjalan, keep going ya. Alright. Terus berjalan itu artinya terus melakukan sesuatu hal yang lagi kita lakukan maksudnya ya. 5 second move at a time, I force myself to put one foot in front of other and slow step back into my life. Ya. 5 detik pergerakan pada saat itu, aku memaksa diriku untuk meletakkan satu kaki di depan dari yang lain dan secara pelan-pelan mundur ke belakang hidupku. I wouldn't lie to you ya, aku tidak bohong samamu. It wasn't easy ya, itu nggak mudah. The next couple years were among hardest of my life ya. Beberapa tahun sebelumnya itu adalah hari-hari yang paling sulit dalam hidupku. Nah, it's not easy to claw your way out of that and face painful issue in your marriage ya. Itu nggak mudah. Clown's itu bukan mencakar, tapi sini kayak keluar ya. Di sini maknanya adalah keluar dari hutang ya. Berjuang keras keluar dari hutang. Gimana keluar dari hutang? Menyelesaikan, membayar hutang tadi lah ya. Dan menghadapi masalah kesulitan dalam pernikahanmu. It's not easy to quit anxiety and push through ya.
Oke, itu nggak mudah berhenti ya. Quiet the anxiety ya. Gimana kita artikan itu nggak mudah. Quit the anxiety ya, menghentikan ketakutan dan push through ya, melawan self doubt ya, keraguan dari diri. It's hard to update your resume, yaitu sulit ya mengupdate resumemu, and look for a job when, nah sulitnya kapan? When you question the value you bring ya. Ketika kamu mempertanyakan nilai yang kamu bawa, emang sulit ya. Kalau misalkan apalagi kita yang nggak ada pengalaman, nggak ada skill ya, jadi sulit ya mengupdate-nya, bingung mau ngapain ya. It's a grind to force yourself to get back in shape and create healthier habit after you let yourself go ya. Itu sebuah greens ini needs a difficult or boring activity that needs a lot of effort. Oh ya, sebuah boring or difficult ya, kesulitan ya. Definisinya a difficult or boring activity that needs a lot of effort ya. Greens itu diartikan sesuatu hal yang sulit atau yang membosankan, yang ya aktivitas yang sulit atau membosankan yang butuh effort, benar-benar usaha keras gitu untuk melakukannya itu ya. Itu sangat membosankan, memaksa diri untuk kembali in a shape, dalam bentuk dan menciptakan habit yang sehat ya, setelah kamu after you let yourself go ya, setelah kamu membiarkan kamu pergi, nah diri kamu yang sebelumnya ya, yang habit-habit yang jelek tadi maksudnya. And it's definitely not glamorous to work all day and then come home and take care 3 kids and spend a few minutes with my husband and then stay up late every night and trying to figure out a way I can make more money. Dan tentunya itu bukan hal yang glamorous ya, itu suatu hal yang atraktif or exciting, yang glamor itu sesuatu yang menarik ya, kaitannya dengan kekayaan ya, hidup yang mewah kayak gitu guys ya. Untuk bekerja tapi di sini bisa diartikan menarik ya, hal yang menyenangkan atau menarik. Itu bukan hal yang menyenangkan to work all day ya, bekerja sepanjang hari, kemudian balik ke rumah ya, merawat 3 anak dan menghabiskan beberapa waktu dengan suami, kemudian begadang hingga setiap malam, stay up itu begadang ya, begadang larut malam setiap malam, mencoba menyelesaikan, figure out itu mencari solusi ya, mencari solusi ya, bagaimana cara menghasilkan, make more money ya, menghasilkan banyak uang ya, bukan diartikan membuat banyak uang di sini, lebih tepatnya menghasilkan banyak uang ya, bagaimana to earn more money ya. But that's what I did, tapi itu yang saya lakukan ya, yang diceritain ini semua yang dilakukan. Nah, emang sulit semua itu ya. The 5-second rule taught me that action is the answer. Ya, aturan 5 detik itu mengajarkanku bahwa aksi adalah jawabannya. Thinking about your problem will never solve the problem. Ya, memikirkan tentang masalahmu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, ya, kuncinya adalah action tadi. Waiting around to feel like doing something seems you'll never do it. Ya, menunggu sekeliling ya. Menunggu, waiting around ini maknanya menunggu momen gitu ya guys. Menunggu sesaat
kamu merasakan ya, menunggu waktu yang pas gitu, waiting around ya, menunggu sekeliling, menunggu yang waktu yang pas gitu. Ya, menunggu sehingga kamu merasakan melakukan sesuatu, kamu nggak akan pernah lakuinnya. Menunggu momen yang pas untuk kamu ngerasa, oh ini enak, maksudnya waktu yang pas kamu lagi suka ngelakuinnya, kamu nggak akan pernah ngelakuin itu. Nah itu maksud dia. It taught me that no one is coming to save you. Ya, itu juga mengajarkanku bahwa nggak ada satu pun, ya, no one itu nggak ada satu orang pun is coming to save you, datang menyelamatkanmu. No, ya. You only need to save yourself. Nah, gitu. You must save yourself from yourself. Kamu harus menyelamatkan dirimu dari dirimu. Nah, ini dia udah jelaskan lagi nih. You have to force yourself to make a little move forward, ya. Kamu harus maksa dirimu untuk membuat sedikit pergerakan ke depan, ya, bergerak ke depan. All day, every day, especially when you didn't feel like it, ya. Setiap hari, ya. Sepanjang hari, ini all day bisa diartikan sepanjang hari. Every day, setiap hari, khususnya ketika kamu nggak suka. Nah, ketika kamu nggak suka ngelakuinnya, gaskan, nah, gitu, paksa aja gitu, guys. Ya, using 5, 4, 3, 2, 1, ya, I push through the excuse, ya, the anxiety and the overwhelm and the fear. Ya, menggunakan 5, 4, 3, 2, 1, aku memaksa, ya, push through, memaksa dengan keras, ya, yaitu excuse, alasan, ya, excuse, ya, banyak alasan, ya, anxiety, ketakutan, dan overwhelm, kewalahan, dan the fear juga ketakutan, ya, kecemasan, sorry, ini kecemasan, ini ketakutan, anxiety, kecemasan, fear, ketakutan, anxiety, kecemasan. And step by step, dan tahap per tahap, hari per hari, day by day, week by week, ya, I slowly took the action that put my life and the career back on the track, ya. Dikit demi dikit, ya, tahap demi tahap, hari demi hari, dan minggu demi minggu, secara perlahan aku beraksi, take action, ya, took action, bertindak atau beraksi, bertindak, mengembalikan hidupku dan karirku berada di on the track, di jalur yang yang seharusnya gitu, ya, on the track gitu, guys. My husband started using the push himself to face issue in his business head on, and it worked for him too. Suamiku juga memulai menggunakan memaksa dirinya untuk menghadapi masalah terhadap bisnisnya, yang dihadapinya, dan itu berhasil juga untuk dia. It would be another 3 years before I told anyone else about 5-second rule, ya. Itu akan menjadi 3 tahun kemudian, sebelum aku, it would be another 3 years, yaitu berada sekitar 3 tahun, ya, sebelum aku mengajarkan orang lain tentang 5-second, ya. Maksudnya dia gini, ceritanya dia udah nerapinnya 3 tahun, ya, 3 tahun kemudian dia baru mulai ngajarin ke orang lain, ya. Dia terapin sendiri selama 3 tahun dulu, ya, gitu. I had been reluctant itu tidak ingin melakukannya, unwilling to do something, ya. Enggan, ya, enggan, bisa diartikan enggan, ya, unwilling to do something, ya. I have been reluctant to share with anyone because the first, I didn't know why it worked, and the second, I didn't feel like I was in position to give anyone advice. Nah, awalnya dia enggan berbagi, I share to anyone, ya, berbagi ke orang lain, karena yang pertama, I didn't know why it worked, aku nggak tahu kenapa bisa berhasil. Yang kedua, the second, I didn't feel, aku merasa tidak
di posisi orang yang memberi advice ke orang lain, memberi saran ke orang lain ya. Dia merasa dia nggak pantas ngasih saran ke orang lain, bukan ahlinya gitulah maksudnya. Oke. Alright. Yuk. Let's continue everybody. Okay. But that's all changed one fateful day when an old roommate recommended me as the perfect person to give advice on career change at a small event. Tapi semua itu mengubah ya hari yang menentukan, satu hari yang menentukan ketika teman sekamar lamaku ya, roommate itu teman sekamar, old itu lama ya, bukan tua, di sini diartikan lama. Teman lamaku merekomendasiku as perfect person ya, sebagai orang yang tepat to give advice, yang memberikan advice, nasihat on the career change at small event, terhadap perubahan karir di acara yang kecil, event itu acara. I suppose she thought of me because I had changed my career so many times, even I had lost count. Saya kira dia memikirkanku karena aku sudah mengubah karirku ya, mengubah itu berganti-ganti ya, menggantikan karir ya, mengubah karirnya so many times, sangat banyak ya. Even I had lost count, bahkan aku udah nggak hitung lagi, udah lupa ngitungnya ya. The event offered to fly me and my husband to San Francisco and put us up in the hotel. Oke, event menawarkan kami untuk saya ya dan suami saya terbang ke Francisco dan nginap di hotel. When you are struggling financially, that sounds like a free vacation, so I said yes. Ya, ketika kamu berjuang ya secara finansial, artinya kamu mengalami masalah ya, struggle, berjuang dari segi keuangan, ya kelihatannya itu liburan gratis ya, sehingga dia bilang I say yes, ya iya aja lah, ya gitu ya, why not. Kemudian this was the first time I had ever given a speech on the stage at the event. Ini adalah pertama kali aku memberikan speech, pidato, atau ya pidato lah di atas panggung pada sebuah event ya. The only public speaking class I had ever taken was in high school ya. Kelas public speaking yang pernah aku ambil adalah pada masa SMA katanya. As soon as I board on the plane, segera setelah boarding ya, segera di pesawat itu board ya, berada di pesawat gitu guys ya. Boarding pass ya, Anda sudah board. Oke. Ya, kok error ya? Ya, error. Ya. Ya, ketika saya sudah berada pesawat, that's when the panic started sinking. Ya, itu ketika panik mulai sink itu tenggelam ya, menenggelamiku. What the earth have I gotten myself into? Apa yang terjadi ya? Betapa dunia, apa yang terjadi yang terhadapku, kayak gitulah maksudnya guys. When I walk on the stage, and saw 700 people in the audience start sharing
back at me, and my mind went blank, and I could feel my chest and neck turning red. Ketika aku berjalan di atas panggung dan melihat 700 orang audien memperhatikanku dari belakang, ya. Staring itu melihat, ya, memperhatikan, staring. And pikiranku langsung ngeblank, ya, kosong. I could feel my chest, ya, aku bisa merasakan dadaku dan neck, leher, turning red, berubah menjadi hitam. And then I proceed to have a 20 minutes long anxiety attack on the stage. Dan kemudian aku melanjutkan, ya, meneruskan, ya. Proceed ini bisa artinya meneruskan atau melanjutkan, ya. Dalam keadaan memiliki, to have, ya, memiliki ketakutan selama 21 menit, ya, ketakutan, serangan anxiety attack, ya, serangan ketakutan, ya, serangan yang anxiety gitu di atas panggung, ya, dia lanjutin maksudnya di situ, guys. About 90 minutes in, I forgot how to end my work on the career change, and so I blurted out the 5-second rule and how I use it because I couldn't think of anything else to say. Oke, blurred itu artinya di sini udah saya artikan. To say something suddenly and without thinking, usually because you are excited or nervous. Ya, berkata tanpa mikir, ya, blurt out itu ya tanpa mikir panjang gitulah ngatainnya gitu, guys. Sekitar 19 menit saya lupa bagaimana mengakhiri pembicaraan saya tentang career change. Dan sehingga aku berkata 5 second rule ini, aturan 5 detik ini, how I use, bagaimana aku menggunakannya, karena aku nggak punya sesuatu hal lain untuk mengatakan, ya. Nggak ada hal lain yang bisa dikatakan, cuma itu doang yang ada ide dia. I must have blacked out, ya. Buram, ya, aku buram, karena aku juga, ya, I also didn't remember the part where I gave everyone the audience my email address. Wait, mana udah? I must say blackout because I also didn't remember part where I gave everyone. Yeah, I gave everyone audience my email address. Ya, aku kayak buram gitu, blackout gitu kan, mati lampu itu gelap gitu, jadi buram, guys. Aku buram karena aku juga nggak ingat bagian di mana aku memberikan setiap orang ke audiens tentang alamat emailku. And as I walk off the stage, ya, ketika aku keluar dari panggung, I thought that was the worst experience of my life. Thank God it's over. Aku mikir bahwa itu pengalaman yang paling buruk, ya, di hidupku. Ya, thanks God it's over, ya. Bersyukur ke Tuhan, ya, ke Allah. Kalau dia bukan yang si Mel ini, ya, bukan agama Islam, maka dia pakai Tuhan yang lain, ya. Oke. Intinya bersyukur, ya, bisa diartikan bersyukur udah selesai, ya. Thanks God itu bisa berarti bersyukur udah selesai. It turns out that small event was one of the first TED conference ever had. Turns out itu diartikan ternyata. Nah, bisa diartikan gitu, ya. Ternyata bahwa event yang kecil ini salah satu conference TED yang pertama aku one of the first TED conference ever held. Oh, ternyata salah satu TED conference yang pertama pernah dilaksanakan. Oke. They film it.
a year later and post video online. Ya, mereka membuat film setahun kemudian dan dipost di online, secara online, guys. Not only it did go viral because one of most watched TED Talk all the time, ya, bukan hanya bisa diartikan gitu, bukan hanya menjadi viral, juga menjadi salah satu yang paling banyak ditonton di TED Talk all the time pada saat itu. The 5-second rule and its 5, 4, 3, 2, 1 countdown spread by word of mouth around the world, ya. Aturan 5 detik itu yaitu 5, 4, 3, 2, 1, ya, hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1 tersebar, ya, melalui mulut ke mulut, ya, dari mulut, artinya mulut dari tersebar seluruh orang membicarakan di situ, seluruh dunia gitu maksudnya, guys. And udah. Iya. Iya. Iya, 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 iya. Kemana udah? Kemana sudah? Nih, lanjut. As it spread, people started to write me an email address sharing stories about how the rule was changing their life, ya. Sebagaimana tersebar, orang-orang mulai emailku, ya, ngasih tahu pengalaman bagaimana aturan itu mengubah hidup mereka. I was so moved by people's stories that I would sit up late at night after I had put our 3 kids to the bed, answering their email one by one. Aku juga bergerak dari cerita tergerak, ya. So move. Jadi move di sini maknanya tergugah, ya, tergerak hati dari cerita orang-orang, sehingga aku sampai duduk tengah malam setelah dia menidurkan anaknya, kemudian menjawab email satu-satu. Ya, dari kejadian itu dia tergugah langsung, oh, harus dibalas nih, ya, gitu. Ya. When I had been drowning in my problem, I felt like I was the only one who had trouble doing the thing I needed to do. It's true. Ketika aku tenggelam, drowning di masalahku, aku merasa bahwa aku hanya satu-satunya orang yang memiliki masalah, yang trouble doing dalam melakukan sesuatu yang harus dilakukan, ya. Oke, sekali lagi terjemahkan. Aku merasakan seolah hanya aku saja yang memiliki masalah yang melakukan itu. I need to do, yang harus kulakukan. It's not true. Ya, itu nggak benar. Ya, jadi dia mikir hanya dia saja yang mengalami masalah itu. Ya, gitu, maksudnya dia sendiri yang punya pengalaman yang kayak gitu. Enggak. We all struggle with motivation, ya. Nyata semua, ya. Semua berjuang, ya, mengalami kesulitan dengan motivasi. It's universal problem. Itu masalah universal. Ya, semua orang kayak gitu masalahnya, ya. The 5-second rule seems to be a solution that not only works for me but also works for people around the world. Ya, aturan 5 detik itu tampaknya menjadi solusi, bukan hanya berhasil untukku, juga untuk orang-orang seluruh dunia. Itu, guys. The story was amazing. Cerita
ya luar biasa. People had used 5, 4, 3, 2, 1 to push through fear, procrastination, and excuses to change the jobs and lose 100 pounds, get sober, lunch, and sell business, improve their health, marriage. Ya. Cerita luar biasa. Orang-orang menggunakan 4521 ini 321 untuk menghadapi ya melawan ketakutan ya sifat yang menunda ya excuse membuat alasan untuk mengubah pekerjaan menghilangkan 100 pound ya menurunkan berat badan artinya di sini get sober ini siuman artinya di sini tidak mabuk ya maksudnya nggak lagi mabuk lagi guys ya udah sembuh dari mabuk ya lunch makan siang dan menjual bisnis artinya berbisnis meningkatkan kesehatan dan pernikahan ya. The medical and clinic use blew me away. Ya, blew me away. Ya, dari klinis dan medis juga membuatku wow, blew me away, terpukau gitu guys. Doctor and psychologists were using to treat PTSD, OCD, and depression. Dokter dan psikologi juga menggunakannya untuk menangani penyakit PTSD. PTSD ini singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder. Ya, seperti kecelakaan, perang, atau bencana alam. Nah, pokoknya ada penyakitnya, kejadian-kejadian gitulah. Atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, nanti yang pengen tahu lebih dalam silahkan cari tahu yang ini. Apa maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Pokoknya penyakit-penyakit yang parah itu juga dipakai ternyata aturan ini. Nah, dari tim medisnya udah pakai. Masa kita yang orang biasa nggak memakai? Nah, berarti maksud mau disampaikan ini dia meyakinkan kita bahwa it works. Artinya ini memang berhasil, memang benar-benar ada efek benar-benar gitu guys. Ya gitu ya. Saking dia mencoba meyakinkan kita. Nah, ya. Even as I'm writing this introduction, bahkan ketika aku menulis pendahuluan ini, we had heard from over 1,000 people who had used 5-second rule to stop themselves from attempting suicide and ask for help. Nah, bahkan ketika aku menulis pendahuluan ini, kami mendengar dari ribuan orang ya, over 1,000 ribuan orang, ribuan orang sudah menggunakan aturan 5 second ini untuk menghentikan mereka dari mencoba bunuh diri. Suicide itu bunuh diri guys. Dan meminta pertolongan. As that TED Talk become more and more popular online, I started getting invited to speak at other small event. Sebagaimana bahwa TED Talk ya kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada TED Talk ya menjadi semakin ya makin hari makin more and more popular, semakin hari semakin terkenal secara online. Aku mulai dapat undangan untuk berbicara di acara event yang kecil yang lain. I remember being asked to talk to the group realtor at the bar. Ya, aku ingat juga diminta ngomong di grup realtor di bar. It was embracing standing there with a beer in my hand and trying to talk over music and people gabbing in the next room. Nah, coba dibayangkan ya ke kondisinya ya. Itu sangat embracing. Embracing itu memalukan ya. Berdiri di sana dengan bir di tanganku ya. Dia megang bir, kemudian coba ngomong over music ya, ngomong bahwa musiknya lagi diputar gitu, maksudnya ngomong lagi musiknya lagi diputar. Dan orang-orang sibuk ngomong ya next room ya di room sebelah juga orang ngoceh gitu, gabbing itu bisa ngoceh atau ngomong gitu kan. But I survive. Tapi aku berhasil ya.
I spoke in the church basement. Aku ngomong di basement di gereja. In high school classroom. Ya, ruang sekolah SMA. Then a friend brought back lunch at work. Dan teman seorang teman yang membawa tas brown coklat ya, membawa lunch at work, and it just grew from there ya, dan itu tumbuh dari sana. I would break out in hives as I held the microphone and I wasn't get paid. Aku mulai di sana ya, in hive itu biduran atau mulai merah, kulitnya mulai kemerahan. Ketika aku memegang mikrofon dan dia nggak dibayar, I wasn't get paid. But the more I talk about the rule and saw how powerful it was for everyone who tried, the more I became obsessed with understanding why such simple hack could lead such powerful, profound result. Tapi semakin aku ngomong tentang aturannya dan melihat seberapa hebatnya powerful, bahwa ketika orang-orang mencoba, dan semakin aku menjadi terobsesi untuk memahami kenapa ya simple hack ya, hack yang sederhana ya, trik hack sederhana itu ya bisa mengarahkan ke hasil yang luar biasa ya, ekstrim ya. Profound ini bisa diartikan ekstrim atau luar biasa ya. Kok bisa gitu ya? Sehingga dari situlah dia tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Kok bisa aturan sederhana itu bisa menjadi impact-nya gede gitu kan, hasilnya gede guys. Ya bisa mengubah hidup orang. So I put my lawyer hats on and start researching habit. Jadi aku meletakkan topi lawyer, pengacara. Artinya ilmu pengacaranya, pengetahuan pengacaranya dia pakai dan mulai mencari tahu tentang habit. Ya, mulai riset tentang habit and human behavior and the sign of motivation ya. Kelakuan manusia dan pengetahuan tentang motivasi ya, sign tentang motivasi. I needed to make a case. Ya, aku butuh membuat kasus. Why does counting 5, 4, 3, 2 work? Alhamdulillah, excuse me. Kenapa hitungan 5, 4, 3, 2, 1 itu berhasil? I gather evidence from experience of ordinary people who had been using it. Aku mengumpulkan bukti ya dari pengalaman orang-orang biasa yang sudah menggunakannya. I found compelling precedent ya. Aku menemukan bukti yang luar biasa. Oke, coba kita lihat ya, compelling precedent ini dalam ini bahasa hukum dia, guys. Mana ya? Nah, ini definisinya adalah is highly convincing past decision rule or example in the both law or business. It refer prior action ruling, logic and well responding. Nah, artinya sesuatu hal yang sangat meyakinkan ya, keputusan atau
sesuatu hal yang benar-benar meyakinkan gitu. Dari dari akun terapis ya, addiction spesialis ya, spesialis tentang kecanduan, dan medical doctor dan dokter medis ya, yang sudah mulai merekomendasikan ke pasien mereka, dan seluruh bukti, all evidence pointed to simple explanation, dan seluruh bukti menjelaskan ya, menunjukkan menunjukkan penjelasan yang sederhana. Nah, ini dia jawabannya. Small consistent action change everything. Nah, ini dia guys. Ya. Oke. Nah, nanti ini akan kita lanjutkan ya. Cukup sekian dulu guys. Ya, nanti akan kita lanjutkan bahwa penjelasan selanjutnya terkait dengan ini ya. Small consistent action change everything. Bagaimana aksi yang kecil ya dan konsisten itu bisa mengubah segalanya. Itu juga dijelaskan di buku Atomic Habit ya, di James Clear ya. Nah, ini ada nama judul bukunya ini guys ya, Atomic Habit. Nah, ini juga lihat nih, Tiny Changes, Remarkable Result ya. Ya mungkin Mel juga ngambil referensi dari sini juga, kita nggak tahu ya. Ya, pokoknya ini buku si James Clear ini yang ngebahas tentang bahwa hal yang kecil itu bisa menghasilkan yang luar biasa ya, tapi harus konsisten dia. Nah, jadi kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya dari cerita ini? Bagaimana bahwa cara dia mengubah habit buruknya tadi adalah dengan menggunakan konsep yang pertama tadi, roket ya, aturan 5 4 3 2 1 ya, dia menghitung mundur 4 5 2 1 boom, gerak. Nah, jadi maka dinamain lah 5 second rule ya namanya, sehingga dia menyebutkan 5 second rule. Nah, ketika 5 detik itu kita hitung, nah setelah itu langsung gerak, nggak usah mikir panjang. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah diterapkan oleh beberapa orang, bukan beberapa orang, udah banyak ya, seluruh dunia katanya ya. Bahkan orang biasa dan dari tim medis juga ya, tim medis udah dipakai ya. Jadi ini keren banget ya. Oke, cukup sekian dulu untuk penjelasan kita hari ini ya teman-teman ya. Alright, apa namanya, kalau misalkan ada saran dan biar untuk penjelasannya lebih mudah dipahami, kalau misalkan ada yang bagian yang agak sulit dipahami, tolong di komen ya. Ya, kalau misalkan ini juga berguna ya, bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman dan bisa mengubah. Kenapa saya yakin untuk mengambil buku ini menjelaskan ini? Karena ini bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Salah satunya, kita kesulitan bangun pagi gitu kan. Ya, rencana kita bangun misalkan jam 5 atau jam 4 atau jam 6, jam 7. Ya, akhirnya kita tiba-tiba kebangun jam 10, 11, 12 ya. Bahkan sampai sore gitu. Padahal waktu-waktu produktif itu di pagi hari. Ya, mungkin ada yang Anda beraktivitas di malam hari, tapi sebaiknya waktu tidur itu ya bagusnya di malam hari, teman-teman. Nah, begitulah. Pokoknya apapun habit yang menurut teman-teman perlu diubah, ini mungkin bisa salah satu cara ya, trik ya yang bisa kita pakai nanti dari pengalaman Simil dan diterapkan oleh orang seluruh dunia. Alright, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye. Cheers.